Ketentuannya adalah suatu pendapat dikatakan pendapat yang tidak ijtihad, yang boleh kita ingkari, disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di dalam kitab beliau Majmu' al-Fatawa. Kata beliau, "Na'am, man khalafal kitabal mustabina was sunnatal mustafidata aw ma ajma'a alaihi salaful ummati khilafan la yu'daru fihi fahada yu'amalu bima yu'amalu bihi ahlul bid'ah." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, benar, barang siapa menyelisihi Al-Quran yang jelas, menyelisihi hadis yang jelas, dalil jelas tegas, atau menyelisihi kesepakatan ulama. Kesepakatan di sini semua para ulama Ahlus Sunnah. Sebagian lagi mengatakan yang dimaksud kesepakatan adalah kesepakatan para sahabat. Maka pendapat mana saja yang menyelisihi Al-Quran dan hadis yang jelas tegas, atau menyelisihi kesepakatan para sahabat, kesepakatan para ulama keseluruhan, di mana khilafan la yu'daru fihi, penyelisihannya itu tanpa uzur, fahada yu'amalu bima yu'amalu bihi ahlul bid'ah, inilah yang disikapi seperti menyikapi ahlul bid'ah. Para jemaah, pendapat yang tak punya sandaran dalil, kemudian malah menyelisihi dalil yang sangat jelas dan tegas, itulah yang boleh diingkari dengan keras. Itulah yang tidak dianggap ijtihadiyah. Jadi bukan yang menyelisihi kesepakatan ulama salafi zaman sekarang, bukan itu. Contohnya, para jemaah, ada satu pendapat ulama terkait minuman keras, khamar. Sebagian ulama ada berpendapat bahwa minuman keras yang haram itu hanya yang terbuat dari anggur. Bahasa Arabnya khamar. Jadi khamar itu memang minuman keras terbuat dari anggur. Namun ketika Allah mengharamkan khamar, sama sekali bukan karena bahannya dari anggur, karena anggur itu halal, tapi karena dia memabukkan, menghilangkan akal dan menimbulkan banyak kerusakan. Nah, tiba-tiba ada pendapat ulama mengatakan yang haram itu minuman keras yang terbuat dari anggur. Jika bukan dari anggur, tidak mengapa. Tentu ini pendapat yang sama sekali tidak ada sandaran dalilnya. Ditambah lagi sangat jelas menyelisihi dalil sahih dan sangat tegas. Hadis riwayat Muslim, kata Nabi, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Semua yang memabukkan itu namanya khamr, dan semua yang namanya khamr haram. Dalam hadis Bukhari dikatakan, kata Nabi, kullu muskirin haramun, semua yang memabukkan haram, apakah terbuat dari anggur, atau dari kelapa, ataukah dari zat-zat kimia, dan lain sebagainya, semua yang memabukkan. Jelas sekali hadisnya. Kemudian ada pendapat yang tak memiliki dasar hadis yang jelas dan kuat. Inilah yang dinamakan khilafiyah yang tidak dianggap, tidak mu'tabarah. Nah, para jemaah, kalau yang seperti itu boleh kita bantah dengan keras. Boleh kita peringatkan umat, ini pendapat batil, pendapat yang menyimpang, yang berbahaya, itu boleh. Ulamanya tetap kita beri uzur, karena kalau pendapatnya ada uzurnya tidak disesatkan ulamanya. Para jemaah, namun pendapat itu diingkari karena bukan ijtihadiyah, bertentangan jelas dengan hadis yang sangat tegas. Itu baru para jemaah. Adapun jika suatu pendapat memiliki dasar-dasar dalil dan tidak bertentangan dengan dalil apapun yang tegas, maka itu namanya ijtihad. Itu pendapat Ahlus Sunnah Salafi, bukan Ahlul Bid'ah. Ini kesalahan pertama para jemaah. Seakan-akan
Kalau sudah ulama salafi sekarang sepakat, berarti yang menyelisihinya menyimpang. Yang menyelisihinya bukan ijtihadiyah. Salah para jamaah. Contoh para jamaah, masalah maulid Nabi. Nanti pembahasannya insya Allah setelah video ini. Maulid Nabi itu punya dalil, punya sandaran-sandaran dalil yang banyak. Dan tidak ada satupun dalil yang tegas yang diselisihinya. Tidak ada para jemaah. Tidak ada satupun dalil tegas yang ditentang oleh acara Maulid Nabi. Tidak ada. Hanya satu saja yang dia tentang. Di zaman Nabi tidak pernah dibuat. Di zaman sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in tidak pernah dibuat. Hanya itu saja. Dan itu bukan penentangan. Karena semua yang di zaman Nabi tidak dilakukan, di zaman salaf tidak dilakukan, sama sekali tidak menunjukkan sesat. Sama sekali tidak menunjukkan perbuatan itu haram. Dan sudah kita bahas. Silahkan diulang di video-video yang sebelumnya.